Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang Maru Faisal akan menjawab terkait soal ulangan tengah semester mata kuliah hukum pidana. Nah, jadi pengertian hukum pidana menurut para tokoh. Jadi yang pertama ada menurut Wirjono Projodikoro. Jadi hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pidana ini diartikan sebagai hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak seadil dilimpahkan. Selanjutnya menurut J.M. Van Bemmelen, hukum pidana terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut dari peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu sendiri dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Nah, selanjutnya menurut Mesger, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Nah, jadi setelah mendengar tiga pendapat dari para ahli ya, jadi hukum pidana itu adalah aturan hukum, menurut saya secara garis besar itu secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Nah, nomor 2, jadi macam-macam ilmu bantu dalam hukum pidana. Yang pertama ada ilmu logika, yang kedua ada ilmu psikologis, yang ketiga ada ilmu psikiatri, yang keempat ada ilmu kriminologi, yang kelima ada ilmu kriminalistik. Nah, dalam ilmu kriminalistik itu ada beberapa poin ya. Yang pertama ilmu kedokteran kehakiman, ilmu balistik, ilmu psikologi, dan yang terakhir ada ilmu akuntan. Baik. Nah, jadi ilmu logika itu adalah dalam menangani perkara, seorang penegak hukum harus belajar prinsip pikir yang sistematis, logis dan rasional sehingga mempunyai kemampuan untuk mengkorelasikan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, dan juga dapat menilai suatu kewajaran tentang suatu peristiwa. Yang kedua ada ilmu psikologis. Ilmu psikologis adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang, jiwa yang sehat, hingga dengan memahami jiwa seseorang tersebut diharapkan mampu mengungkap keterangan yang selengkap-lengkapnya dari pelaku. Yang selanjutnya ada ilmu psikiatri. Ilmu ini paling banyak digunakan karena ada kecenderungan pelaku tindak pidana berpura-pura gila atau sakit jiwa. Nah, hanya untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, ilmu yang mempelajari jiwa seseorang atau jiwa yang sakit yang bertujuan untuk menentukan apakah orang tersebut benar-benar sehat jiwanya atau tidak dalam kaitannya dengan hukum pidana dan proses hukum pidana. Ini sangat penting untuk dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana. Yang selanjutnya ada ilmu kriminologi, ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Intinya mencari akar permasalahan gitu. Jadi ini sangat penting dalam proses peradilan pidana karena ada dua fungsi pokok, yaitu yang pertama sebagai upaya preventif mencegah kejahatan untuk menetapkan jenis sanksi pidana yang sesuai sehingga mendekati rasa keadilan dan kebenaran material. Nah, yang selanjutnya ada ilmu kriminalistik, ilmu yang melihat kejahatan sebagai suatu seni, mengenai kejahatan yang dilakukan dan dengan apa melakukannya. Nah, di dalam pelaksanaannya ilmu kriminalistik itu dibantu oleh ilmu forensik, yaitu yang pertama ada ilmu kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik, yang kedua ada ilmu yang jadi tentang sebab matinya orang atau sebab-sebab luka. Yang selanjutnya ada ilmu balistik, ilmu yang mempelajari tentang senjata api yang berfungsi untuk mengetahui atau melacak jenis senjata api atau pemilik senjata api dan orang yang menggunakan senjata api merupakan tindak pidana. Nah, yang selanjutnya ada ilmu toksikologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang racun terutama yang ada kaitannya
kaitannya tentang suatu tindak pidana, yaitu mengenai jenisnya, kekuatan reaksinya, dan daya kerjanya. Kaitannya dengan kasus pidana ini untuk memastikan apakah benar seseorang korban benar sakit racun atau yang lain. Itu. Yang selanjutnya ada ilmu akuntan. Kegiatan di bidang ekonomi yang difokuskan pada kegiatan pembukuan keuangan meliputi pemasukan, penggunaan, dan pengeluaran yang di dalam istilah bakunya dikenal dengan kegiatan auditing. Nah, dari pemeriksaan atau audit akuntan tersebut dapat diketahui ada penyimpangan atau tidak tindak pidana yang banyak berhubungan dengan akuntan atau audit tersebut, disebut tindak pidana korupsi. Nah, nomor 3, nullum decretum nulla faena sine previa lege finali merupakan sebuah adagium hukum yang berasal dari bahasa Belanda dan memiliki arti yaitu tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Itu yang pertama di pasal 1 ayat 1 KUHP ya, tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Nah, jadi kalau misalkan setelah perbuatan dilakukan baru membuat peraturan, ya itu tidak bisa dipidana. Itu. Nah, syarat pertama untuk terhadap suatu perbuatan yang tercela yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Kalau misalnya seorang suami yang menganiaya atau mengancam akan menganiaya istrinya untuk memaksa tidak dapat dipidana menurut KUHP yang berlaku, sebab pasal 285 KUHP pasal 243 Wetboek van Stufres hanya mengancam perkosaan di luar pernikahan. Hal tersebut di atas bersumber dari asas legalitas, seperti itu. Nah, untuk delik menurut Edi, menurut Pak Edi ya, baik di sini ada sejarah asas legalitas. Sejarah asas legalitas itu dahulu ya, salah satu sarjana hukum pidana asal Jerman yang bernama Anselm von Feuerbach itu pada tahun 1775 sampai 1833. Nah, dialah yang merumuskan dalam patah Latin tadi dalam bukunya Lehrbuch des Feinheitsrechts 1801 dalam kaitannya dengan fungsi asas legalitas yang bersifat memberikan perlindungan kepada undang-undang pidana dan punya fungsi instrumental. Istilah tersebut dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada nulla faena sine lege atau yang artinya tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Kedua, nulla faena sine crime, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga, nulla crime sine faena legali, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Gitu. Nah, jadi itu konsepnya ada di pasal 27 konsep KUHP 1982 atau 1983, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Nah, itu disebut kejahatan korporasi adalah tindakan pidana yang dilakukan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas pegawai atau karyawannya seperti penetapan harga, pembuangan limbah, sering juga disebut sebagai kejahatan kerah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.